Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dhani dari Prodi Manajemen Universitas Pasir Pengaraian kelas A4 dengan NIM 225144. Adapun tujuan video ini yaitu menjawab soal UAS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bu Romika Rahayu MPD. Adapun soal pertama, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Korupsi dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang bertujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau suatu koperasi. Korupsi juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Baik, adapun poin pertama, pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan saudara? Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar saya pernah melihat tindakan korupsi yang dilakukan oleh calon legislatif, yaitu dengan melakukan penyogokan, penyuapan, seperti membeli suara salah satu rakyat agar memilih dari salah satu calon pasangan legislatif tersebut. Kedua, apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Kalau dikatakan korupsi itu membudaya di daerah saya, sepertinya tidak. Pada dasarnya, yang saya ketahui, tindakan korupsi tidak akan pernah menjadi budaya, karena korupsi adalah tindakan yang bertentangan di negara kita, yaitu negara Indonesia, dan terkhususnya di daerah saya juga akan bertentangan dengan korupsi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan korupsi ini tidak akan terjadi lagi. Tentunya pasti terjadi tindakan korupsi, walaupun dalam bentuk kasus yang kecil. Yang ketiga, seperti apa usaha Anda untuk menolak perilaku korupsi? Usaha yang saya akan lakukan adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu meningkatkan kesadaran diri, berani untuk menolak dengan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi. Kedua, pertahankan integritas dalam segala aspek kehidupan. Jaga agar prinsip-prinsip moral dan etika menjadi prioritas baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Hindari tawaran suap, hadiah atau upaya lain yang dapat menggoyahkan integritas. Ketiga, mendukung organisasi anti korupsi. Keempat, menjalankan kehidupan yang jujur dan bertanggung jawab. Dan kelima, apabila mengetahui adanya tindakan korupsi, maka segera melaporkan kepada otoritas yang berwenang. Soal nomor 2, apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapat mereka. Poin pertama, soal kedua, dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Yang dapat saya rasakan adalah negara Indonesia menjadi negara yang berkembang dan bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti pemilihan umum yang diadakan secara periodik, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun sepertinya halnya negara-negara lain yang menganut demokrasi, Indonesia juga menghadapi tantangan permasalahan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal, seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan perluasan partisipasi politik yang luas. Poin ketiga, melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan? Sikap demokrasi yang saya lakukan pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam pemilu tersebut. Menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih calon yang dianggap
paling mewakili nilai-nilai dan aspirasi pribadi. Kedua, mempelajari dan memahami isu-isu politik, mencari informasi tentang platform dan program dari berbagai kandidat dari partai politik, serta mempertimbangkan dengan seksama sebelum membuat keputusan. Ketiga, berdialog dan berdiskusi, berpartisipasi dalam diskusi publik dan forum-forum untuk memperluas pemahaman tentang isu-isu politik, bertukar pendapat dan mendengar pandangan orang lain. Keempat, memantau dan mengawasi proses pemilu, memastikan proses pemilu berjalan secara adil, terbuka dan transparan serta melaporkan jika ada pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Dan kelima, menghormati pendapat orang lain. Poin yang ketiga, apa harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Pertama, kebebasan dan hak asasi manusia, memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas dasar setiap warga negara. Poin yang ketiga, apa harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Adapun harapan saya yaitu pertama, kebebasan dan dari hak asasi manusia, memastikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, layanan dan kebebasan berpendapat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong transparan dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan, serta menegakkan akuntabilitas bagi para pemimpin dan institusi pemerintah. Ketiga, pembangunan ekonomi inklusif, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana kesempatan dan manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi rentan. Keempat, pendidikan dan akses layanan dasar, memastikan akses yang merata terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, infrastruktur mereka yang memadai dan pelayanan publik yang baik. Dan kelima, perbaikan tata kelola mengatasi masalah korupsi dan nepotisme. Apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Soal ketiga, apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Anda pernah memiliki pengalaman pribadi atau pengalaman langsung mengenai itu? Dan untuk poin pertama dari soal ketiga, apa yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut? Melihat atau mengetahui kekerasan seksual atau bullying dapat menimbulkan beragam emosi seperti ketakutan, terkejutan, kesedihan, atau perasaan tidak nyaman. Setiap orang dapat merespon dengan cara yang berbeda terhadap situasi semacam bullying tersebut atau kekerasan seksual. Jawaban saya mengenai itu tentu saja sangat dibutuhkan karena disarankan untuk mencari bantuan dari pihak yang berkompeten seperti lembaga pelayanan kesehatan, pusat krisis, organisasi non-pemerintah, atau lembaga penegak hukum. Mereka dapat memberikan bantuan dan peduli terhadap korban dengan memberikan dukungan yang diperlukan dan membantu melaporkan kasus tersebut. Sangat penting untuk diingat bahwa setiap kasus harus ditangani secara serius dan bahwa ada sumber daya dari lembaga yang siap membantu korban kekerasan seksual atau bullying tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.